Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih telah kembali ke channel kami, channel menceritakan tentang biografi, karomah dan kekasih Allah. Banyak pelajaran yang dapat dipetik di kisah ini, semoga bermanfaat. Yuk, kenalan sama Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama keren yang gak cuma top di Indonesia tapi juga di dunia Islam. Siapa dia dan gimana kisah hidupnya? Simak cerita berikut. Nama aslinya Tuh Al-Imam Al-Alomah Asis Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani et-Tanari Asis Syafi'i, tapi lebih dikenal sebagai Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di Kampung Tanara, Desa Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa, dulu, sekarang Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten, pada tahun 1230 Hijriyah atau 1815 Masehi dan wafat di Mekah, Hijaz, sekitar tahun 1314 Hijriyah atau 1897 Masehi. Syekh Nawawi ini ulama gede asal Indonesia yang sampai jadi imam Masjidil Haram di Saudi Arabia, bro. Nama, Al-Bantani, itu dipakai karena beliau asalnya dari Banten, Indonesia. Beliau nggak cuma ulama, tapi juga intelektual yang produktif banget nulis kitab. Bayangin aja, karyanya ada lebih dari 115 kitab yang mencakup bidang fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan ilmu hadis. Pokoknya, beliau ini salah satu ulama top yang diakui internasional. Syekh Nawawi adalah generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten dan putra Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Ayahnya, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, adalah seorang ulama lokal di Banten. Sementara ibunya bernama Nyai Zubaidah binti Singaraja. Kedua orang tua Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah keturunan darah biru yang selalu mengedepankan ilmu agama. Syekh Nawawi adalah anak sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakilah, dan Sariyah. Kehidupan pribadi, Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki 2 orang istri dan dikaruniai 4 putri. Dari pernikahan pertamanya dengan Nasimah mempunyai 3 putri, yaitu Maryam, Nafisah, dan Rukayah. Sementara dari pernikahan yang kedua dengan istri yang bernama Hamdanah, memiliki seorang putri yang bernama Zuhro. Ketika Syekh Nawawi bermukim di Banten hanya sedikit informasi yang tertulis, tetapi banyak keterangan yang lengkap mengenai kehidupan pribadi Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menetap di Mekah. Selama mukim di Mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani bermukim di Syibe Ali, tempat tinggal pelajar dari Jawi. Di sana pelajar dari Nusantara yang bermukim menetap untuk belajar. Lokasi Syibe Ali terletak kurang lebih 500 meter dari Masjidil Haram. Tiada hari bagi Syekh Nawawi Al-Bantani kecuali hanya diisi dengan sebuah kebaikan. Waktunya banyak disibukkan untuk mengajar dan mengarang sebuah kitab yang nantinya akan menjadi jariah baginya dan menjadi modal umat Islam, khususnya Nusantara, untuk mengkaji masalah keislaman. Pendidikan Syekh Nawawi Al-Bantani. Pendidikan yang ditempuh oleh Syekh Nawawi Al-Bantani adalah landasan kokoh yang membentuknya menjadi sosok ulama besar yang menginspirasi banyak orang. Mari kita telusuri perjalanan pendidikan beliau yang luar biasa ini. 1. Pendidikan tradisional. Sejak usia dini, Syekh Nawawi Al-Bantani mengenyam pendidikan tradisional Islam di pesantren-pesantren terkemuka di Banten. Di sini, beliau mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu agama lainnya dari para ulama terkemuka pada zamannya. 2. Studi lanjut di Mekah. Semangatnya dalam menuntut ilmu membawa Syekh Nawawi Al-Bantani ke Mekah, pusat ilmu dan spiritualitas Islam. Di kota suci ini, beliau menimba ilmu dari ulama-ulama terkemuka dan berguru di lembaga-lembaga pembelajaran terkemuka. Pengalaman ini tidak hanya memperluas wawasannya, tetapi juga memperdalam pemahaman agamanya. 3. Pendidikan klasik dan modern. Selain ilmu agama, Syekh Nawawi Al-Bantani juga menekuni studi-studi klasik dan modern. Beliau mempelajari bahasa Arab, sastra, sejarah,
dan ilmu-ilmu lain yang mendukung pemahaman agamanya. Kombinasi antara ilmu tradisional dan modern ini memberikan kedalaman yang unik dalam pandangannya terhadap agama dan dunia. Empat, pengalaman lapangan. Selama studinya, Syekh Nawawi Al-Bantani juga aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan dakwah. Pengalaman ini memperkaya pemahamannya tentang realitas sosial dan politik, serta membentuk kepemimpinan yang kuat dalam memperjuangkan kebaikan bagi masyarakat. Lima, kontinuitas pembelajaran. Meski telah mencapai puncak keilmuannya, Syekh Nawawi Al-Bantani tidak pernah berhenti belajar. Beliau terus mengasah pengetahuannya melalui diskusi, kajian, dan penelitian. Semangat ini menjadi contoh bagi kita semua untuk selalu merangkul pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan yang ditempuh oleh Syekh Nawawi Al-Bantani adalah landasan kuat yang menjadikan beliau sosok yang dihormati dan dijadikan panutan. Dengan kesungguhan dan ketekunan dalam menuntut ilmu, beliau tidak hanya menjadi cendekiawan agama yang ulung, tetapi juga pemimpin yang bijaksana dan pencerah bagi umatnya. Nasionalisme dan pengabdian di Masjidil Haram. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sampai di tanah air beliau menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Tak ayal, gelora jihad pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gara-geriknya, seperti dilarang berkhutbah di masjid-masjid. Bahkan belakangan beliau dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, tahun 1825 sampai tahun 1830 Masehi, hingga akhirnya beliau kembali ke Mekah setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda, tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Begitu sampai di Mekah beliau segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syib Ali, Mekah. Beliau mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama jumlahnya kian banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika beliau ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khatib Al-Syambasi atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tidak hanya di kota Mekah dan Madinah saja beliau dikenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan namanya begitu masyhur. Pemikiran penting Syekh Nawawi memegang peran sentral di tengah ulama Al-Jawi. Beliau menginspirasi komunitas Al-Jawi untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka. Bagi Syekh Nawawi, masyarakat Islam di Indonesia harus dibebaskan dari belenggu kolonialisme. Dengan mencapai kemerdekaan, ajaran-ajaran Islam akan dengan mudah dilaksanakan di Nusantara. Pemikiran ini mendorong Syekh Nawawi untuk selalu mengikuti perkembangan dan perjuangan di tanah air dari para murid yang berasal dari Indonesia serta menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Selain pelajaran agama, Syekh Nawawi juga mengajarkan makna kemerdekaan, anti-kolonialisme dan imperialisme dengan cara yang halus. Mencetak kader patriotik yang di kemudian hari mampu menegakkan kebenaran. Perjuangan yang dilakukan Syekh Nawawi memang tidak dalam bentuk revolusi fisik, namun lewat pendidikan dalam menumbuhkan semangat kebangkitan dan jiwa nasionalisme. Di samping itu, upaya pembinaan yang dilakukan Syekh Nawawi terhadap komunitas Al-Jawi di Mekah juga menjadi perhatian serius dari pemerintahan Belanda di Indonesia. Produktivitas komunitas Al-Jawi untuk menghasilkan alumni-alumni yang memiliki integritas keilmuan agama dan jiwa nasionalisme menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. Untuk mengantisipasi ruang gerak komunitas Al-Jawi ini, maka pemerintah Belanda mengutus penasihat pemerintah, Christian Snoek Hurgronje untuk berkunjung ke Mekah pada tahun-tahun 1884 sampai tahun 1885.
Kedatangan Snook ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dan melihat secara langsung berbagai hal yang telah dilakukan oleh ulama Indonesia yang tergabung dalam komunitas Al-Jawi. Pendapat penentangan di Arab Saudi. Meskipun saat itu Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi melarang ziarah kubur dengan alasan bidah, namun Syekh Nawawi tidak menentang praktik ini. Pendapat ini dilandasi temuan Syekh Nawawi tentang ketentuan hukumnya dalam ajaran Islam. Syekh Nawawi bahkan menganjurkan umat Islam untuk menghormati makam-makam orang yang berjasa dalam sejarah Islam, termasuk makam Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Menurut Syekh Nawawi, mengunjungi makam Nabi Muhammad adalah praktik ibadah yang identik dengan bertemu muka, tawajuh, dengan Nabi Muhammad dan mengingatkan kebesaran perjuangan dan prestasi yang patut untuk diteladani. Gelar-gelar di antara gelar kehormatan yang disematkan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani adalah sebagai berikut. 1. Al-Sayyid Al-Ulama Al-Hijaz, tokoh ulama Hijaz, atau Sayyidul Hijaz, penjaga Hijaz. 2. Nawawi Etsani, Nawawi kedua. Orang pertama yang memberi gelar ini pada Syekh Nawawi adalah Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani 3. Al-Imam wa Al-Fahm Al-Mudakik, tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. 4. Ayan, ulama Al-Qarn Ar-Ram, Asyarli Al-Hijrah, tokoh ulama abad 14 Hijriyah. 5. Imam, ulama Al-Haramain, imam ulama dua kota suci. 6. Doktor Ketuhanan, orang pertama yang memberikan gelar ini pada Syekh Nawawi adalah Christian Snook Hurgronje. 7. Asis Syekh Al-Faqih, disematkan oleh kalangan pesantren. 8. Bapak Kitab Kuning Indonesia, disematkan oleh para ulama Indonesia. Karya-karyanya. Ulama asal Mesir, Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitabnya, Al-Durus min Madi Al-Ta'lim wa Hadirih bi Al-Masjidil Al-Haram, beberapa kajian masa lalu dan masa kini tentang pendidikan masa kini di Masjidil Haram, menulis bahwa Syekh Nawawi sangat produktif menulis hingga karyanya mencapai 100 judul lebih yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Banyak pula karyanya yang berupa syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Jumlah karyanya ada lebih dari 115 kitab yang mencakup bidang fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan ilmu hadis. Karya tafsirnya, Al-Munir, sangat monumental. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik dari tafsir Al-Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali yang sangat terkenal. Sementara Kasyifah Al-Sajjah merupakan syarah atau komentar terhadap kitab fikih Safinatun Najah, karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Karya-karya beliau di bidang ilmu akidah misalnya adalah Tijan Ad-Dareri, Nur Al-Dalam, Fat Al-Majid. Sementara dalam bidang ilmu hadits misalnya Tanqih Al-Qaul. Karya-karya beliau di bidang ilmu fikih yakni Sulam Al-Munajjah, Nihayah Al-Zain, Kasyifah Al-Sajjah, dan yang sangat terkenal di kalangan para santri pesantren di Jawa yaitu Syarah Uqud Al-Lujain fi Bayan Hukuk Al-Zaujain. Adapun Qomiyyu Al-Tughyan, Nasaih Al-Ibad dan Minhaj Al-Ragibi merupakan karya tasawuf. Karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar dari Banten, Indonesia, dikenal sebagai seorang wali Allah yang memiliki banyak karomah, keistimewaan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para walinya. Nah, berikut ini adalah lebih dari 30 karomah Syekh Nawawi Al-Bantani yang menarik untuk disimak dan bikin kita kagum. 1. Menguasai berbagai ilmu. Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal menguasai berbagai cabang ilmu agama, mulai dari tafsir, hadis, fikih, hingga tasawuf, dengan sangat mendalam. Syekh Nawawi Al-Bantani juga seorang cendekiawan muslim yang mumpuni. Beliau mengarang sejumlah kitab yang hingga kini banyak dikaji di berbagai pesantren dan lembaga pendidikan lainnya. Di sisi lain, Syekh Nawawi juga seorang pengajar. Dua muridnya yang kelak membesarkan Islam di Indonesia adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Bagi umat Islam, Syekh Nawawi bukan sekedar ulama atau kiai. Beliau adalah seorang waliullah atau wali Allah.
Lazimnya wali, Syekh Nawawi juga diberkahi karomah. Beberapa di antaranya bahkan langsung disaksikan oleh orang Arab. 2. Kecerdasan luar biasa. Sejak kecil, Syekh Nawawi Al-Bantani menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, sehingga beliau mampu menghafal Al-Quran dan banyak kitab lainnya dalam waktu singkat. Imam Nawawi Al-Bantani, ia adalah sosok yang cerdas, arif, kreatif dan sangat produktif. Karya-karyanya meliputi berbagai bidang keilmuan, teologi, fikih, tasawuf, dan tafsir. Dalam bidang teologi, Imam Nawawi telah mensyarah beberapa kitab akidah, diantaranya adalah kitab Qatar Al-Gais Syarh Masail Abi Al-Lais Ibn Ahmad Al-Hanafi. Pergulatan wacana teologis dan perkembangan corak pemikiran sosial keagamaan di Indonesia saat ini lebih banyak didominasi oleh karya-karya pemikir luar. Tentu situasi akan lebih menarik dan seimbang jika ada upaya untuk mengkaji dan memasyurkan pemikiran kalam dari para cendekiawan, akademisi maupun tokoh asal Indonesia. Dan Imam Nawawi Al-Bantani, dengan latar keilmuan yang mumpuni, adalah sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dijadikan rujukan dalam upaya tersebut. Dalam tesis ini dibahas 4 hal yang bermuatan teologis yang merujuk pada pemahaman Imam Nawawi Al-Bantani yang terdapat dalam kitab Qatar Al-Gais, kemudian dibandingkan dengan pemikiran kalam dari 4 golongan, yaitu Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Pertama, tentang iman. Imam Nawawi Al-Bantani menetapkan tasdik sebagai unsur yang menjadi kunci pokok dalam penentuan iman seseorang. 3. Meminta hujan saat Makkah kemarau panjang. Kisah Syekh Nawawi Al-Bantani mendatangkan hujan diceritakan oleh Khatib Syuriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, PWNU, Jawa Barat, Kiai Haji Ade Fatahillah. Syahdan, Makkah sedang mengalami musim kemarau. Masyarakat beserta ulama setempat berdoa memohon hujan. Namun, hujan tak jua kunjung turun. Sementara, masyarakat sudah mengalami krisis air bersih. Kemarau panjang juga memunculkan potensi bencana lainnya, krisis pangan dan kelaparan. Akhirnya, Raja memanggil ulama asal Jawa, Syekh Nawawi Al-Bantani untuk berdoa. Semula, banyak yang heran dan bahkan sangsi atas kealiman Syekh Nawawi. Pasalnya, Syekh Nawawi bukan orang Arab. Selain itu, Syekh Nawawi juga berdoa di depan Ka'bah dengan bahasa Jawa, sebuah bahasa yang tidak mereka kenal. Syekh Nawawi lalu berdoa di depan Ka'bah, tidak dengan bahasa Arab fasihat tetapi dengan bahasa Jawa. Tidak lama sehari 2 hari turunlah hujan. 4. Menentukan arah kiblat. Al-Kisah bermula saat ia sholat di Masjid Pekojan, Jakarta. Masjid ini lokasinya berdekatan dengan kediaman Habib Utsman bin Yahya. Setelah sholat, Syekh Nawawi menghampiri Habib Utsman dan mengatakan jika arah kiblat masjid tersebut kurang tepat dengan nada lemah lembut dan penuh hormat. "Wahai Habib yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya." "Ya, ada apa anak muda?" jawab Habib Utsman. "Begini Habib, masjid ini kurang ngiblat dan kurang menyerong ke sebelah kanan, ke arah utara," terang Syekh Nawawi. Habib Utsman yang merupakan seorang pakar ilmu falak heran dan menyanggah Syekh Nawawi. "Masjid ini sudah saya ukur dengan alat kompas dan berdasarkan ilmu falak," katanya. Dengan penuh sopan santun, Syekh Nawawi Al-Bantani menunjuk ke arah kiblat. Seketika itu juga Ka'bah terlihat sangat jelas di hadapan mereka berdua. Habib Utsman langsung terperanjat setelah menyaksikan karomah Syekh Nawawi. Ia kemudian langsung menubruk ingin mencium tangan ulama asal Banten itu. Namun, Syekh Nawawi menarik dan menolak tangannya untuk dicium oleh Habib Utsman. "Wahai Habib yang mulia, saya tidak pantas untuk dicium tangannya oleh Habib. Karena Habib adalah orang mulia dan keturunan Rasulullah, sedangkan saya adalah orang kampung biasa," tuturnya. Habib Utsman langsung merangkul badan Syekh Nawawi. Keduanya saling berpelukan sambil menangis bercucuran air mata. Masya Allah, itulah salah satu karomah Syekh Nawawi. Dari kisah ini kita belajar tentang sopan santun dan menghormati orang yang pandai sesuai bidang ilmunya. Wallahu alam. 5. Menghadirkan belut di Arab Saudi.
Kiai Ade mengisahkan karomah Syekh Nawawi yang dapat menghadirkan belut di Arab Saudi saat ulama Arab meminta penjelasan terkait perbedaan belut dan ular yang menurutnya sama dan haram untuk dikonsumsi. Ketika Syekh Nawawi ke Makkah membawa belut yang dikeringkan, karena ia dari kampung. Ia makan bersama ulama Arab, kata ulama Arab, mahadihi, belut kata Syekh Nawawi. Kata ulama Arab haram, kaifa haram, kal hayat seperti ular. Syekh Nawawi menjawab antara ular dan belut itu beda. Kata Syekh Arab sawa, sama-sama. Akhirnya timbullah pertengkaran. Menghalau pertengkaran tersebut, dan untuk membuktikan kebenaran perbedaan antara belut dan ular, Syekh Nawawi dengan sekejap menghadirkan belut dan ular yang masih hidup. Lalu kata Syekh Nawawi, kula mau mengambil belut dan ular yang hidup. Beberapa menit entah dari mana ia ngambil belut karena di Arab gak ada belut. Ini belut yang hidup dan ini ular. Bagaimana? Tanya Syekh Nawawi. Kata ulama Arab terlihat benar, Tashri. Mengambil pelajaran dari kejadian tersebut, maka Syekh Nawawi pulang ke Indonesia ngarang Kitab Balut, kitab tentang penjelasan hewan belut dan hewan-hewan lainnya, jelas Kiai Ade. 6. Jasad Syekh Nawawi Al-Bantani masih utuh. Telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah kuburnya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun, tidak lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek dan tidak lapuk sedikitpun. Terang saja, kejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis lalu diambil. Pemerintah Arab Saudi melarang membongkar makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang makam beliau tetap berada di Mala, Mekah. Tujuh, jari telunjuk Syekh Nawawi menyala. Pada suatu malam Syekh Nawawi sedang dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah. Beliau duduk di atas sekedup onta atau tempat duduk yang berada di punggung onta. Dalam perjalanan di malam hari yang gelap gulita ini, beliau mendapat inspirasi untuk menulis dan jika inspirasinya tidak segera diwujudkan maka akan segera hilang dari ingatan. Maka berdoalah ulama, alim alama ini, ya Allah, jika inspirasi yang engkau berikan malam ini akan bermanfaat bagi umat dan engkau ridai, maka ciptakanlah telunjuk jariku ini menjadi lampu yang dapat menerangi tempatku dalam sekedup ini, sehingga oleh kekuasaanmu akan dapat menulis inspirasiku. Ajaib, dengan kekuasaannya, seketika itu pula telunjuk Syekh Nawawi menyala, menerangi sekedupnya. Mulailah beliau menulis hingga selesai dan telunjuk jarinya itu kembali padam setelah beliau menjelaskan semua penulisan hingga titik akhir. Konon, kitab tersebut adalah kitab Marokil Ubudiyah, komentar kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Kisah-kisah karomah Syekh Nawawi Al-Bantani ini menggambarkan betapa besar keistimewaan dan keberkahan yang dimilikinya sebagai seorang wali Allah. Karomah-karomah ini tidak hanya menunjukkan kelebihan beliau sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai bukti nyata akan kekuasaan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada suatu hari Syekh Nawawi Al-Bantani, umur beliau terbilang sangat sepuh dan sudah sangat lanjut, sehingga jalannya membungkuk dan memakai tongkat. Syekh Nawawi Al-Bantani merasakan kesehatannya semakin menurun. Meski demikian, semangatnya untuk mengajar dan beribadah tidak pernah surut.
Bahkan di hari-hari terakhirnya, beliau masih sempat memberikan pelajaran dan nasihat kepada murid-muridnya. Sekitar umur 84 tahun Syekh Nawawi Al-Bantani kembali ke rahmatullah. Dari usianya yang sepuh ini, Syekh Nawawi disebut sebagai mu'ammar, ulama yang dipanjangkan umurnya. Syekh Nawawi Al-Bantani wafat pada 25 Syawal 1314 Hijriyah, 1879 Masehi. Menurut Al-Zarqali, Syekh Nawawi Al-Bantani wafat pada 1316 Hijriyah, 1898 Masehi. Jenazah Syekh Nawawi Al-Bantani disemayamkan di pemakaman Mala bersanding dengan makam Ibnu Hajar dan Asma binti Abu Bakar. Syekh Nawawi wafat ketika menyusun kitab yang menjelaskan dan memperluas kajian keilmuan dari kitab Minhaj al-Talibin karya dari Syekh Yahya bin Saraf bin Murrah bin Hasan bin Husain. Tempat di mana beliau menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengajar dan menulis. Kisah wafatnya penuh dengan cerita yang mencerminkan kesederhanaan dan kebesaran hati beliau. Menurut cerita, pada hari wafatnya, Syekh Nawawi Al-Bantani seperti biasa menjalankan aktivitasnya dengan tenang dan penuh ketenangan batin. Beliau sempat berpesan kepada para santrinya untuk selalu menjaga salat dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Beliau mengingatkan bahwa ilmu yang bermanfaat dan amal ibadah adalah bekal utama menuju kehidupan yang kekal. Saat waktu maghrib tiba, Syekh Nawawi Al-Bantani mengimami salat di masjid tempatnya biasa mengajar. Seusai salat, beliau berzikir dan berdoa dengan khusyuk. Tak lama setelah itu, beliau kembali ke kediamannya dan beristirahat. Di malam yang tenang itu, Syekh Nawawi Al-Bantani menghembuskan napas terakhirnya dengan damai. Suasana sekitar begitu hening, seolah alam pun ikut merasakan kepergian seorang ulama besar. Wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani meninggalkan duka mendalam bagi banyak orang, terutama murid-murid dan para pengikutnya yang sangat mencintainya. Namun, warisan ilmu dan keteladanan yang beliau tinggalkan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi banyak generasi berikutnya. Hingga kini, karya-karyanya dalam bidang agama masih banyak dipelajari dan menjadi rujukan utama dalam berbagai kajian keislaman. Untuk memperingati jejak keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani, umat Islam yang berada di Tanara, Banten di akhir bulan Syawal pada hari Jumat mengadakan hail sebagai penghormatan seorang tokoh di Banten. Kisah hidup dan wafat Syekh Nawawi Al-Bantani adalah bukti betapa besar pengaruh seorang ulama yang tidak hanya dihormati karena ilmunya, tetapi juga karena keikhlasannya dalam mengabdikan diri kepada agama dan umat. Gitulah ceritanya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama hebat yang seluruh hidupnya didedikasikan buat ilmu dan agama. Kita bisa banget belajar dari semangat dan dedikasinya buat jadi orang yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Dengan kehendak dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Mari kita terus berdoa dan berusaha, serta yakin bahwa Allah selalu bersama hambanya yang tulus berusaha. Semoga kebijaksanaan dan petunjuknya senantiasa menyertai langkah kita. Terima kasih dan berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.